Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 bersama Teacher Linda. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian dijadikan anak soleh dan solehah serta pintar dan cerdas. Kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Hari ini kita akan belajar pelajaran 11 tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan subtema peristiwa sebelum Nabi Muhammad lahir. Yuk kita mulai tentang peristiwa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ada yang tahu tidak siapa Nabi Muhammad itu? Ya, betul. Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarluaskan ajaran Allah, yaitu ajaran agama Islam. Karena pada zaman dahulu di Arab mereka memiliki kebiasaan yang tidak baik. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya adalah menyembah berhala. Selain itu, mereka suka mabuk-mabukan dan berjudi. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyebarluaskan ajaran yang benar, yaitu ajaran agama Islam. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad terjadi suatu peristiwa yang sangat penting, sehingga Allah mengabadikannya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fil yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim dhairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil.
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, itulah bunyi dari surat Al-Fil. Inilah terjemahannya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil dari ayat 1 sampai 5. Nah, beginilah kisahnya. Ada penguasa negeri Habasah yang bernama Abrahah. Pada tahun itu, Abrahah, penguasa negeri Habasah, hendak menghancurkan Ka'bah. Abrahah datang dengan pasukannya, ingin menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan gajah. Ketika pasukan Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah, Allah menghancurkan mereka. Allah mengirim burung ababil dengan membawa batu yang sangat panas. Batu itu berasal dari neraka. Burung ababil membawa 3 batu. Dia simpan di paruhnya 1 dan disimpan di kakinya 2. Burung ababil melemparkannya kepada pasukan gajah. Mereka kemudian semua meninggal pada saat itu, seperti tercantum dalam surat Al-Fil. Mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat, melepuh dan melepuh. Akhirnya mereka semua meninggal pada saat itu juga. Pasukan Abrahah telah mati, tewas ketika burung ababil melemparkan batu yang sangat panas dari neraka. Pada tahun tersebut lahirlah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah, karena pada saat itu tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, namun mereka malah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisahnya. Nah, sekarang kalian boleh menonton video yang berjudul Kisah Penyerangan Pasukan Bergajah ke Mekah. Selamat menyaksikan. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, Surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abrahah
yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abrohah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrohah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abrohah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrohah, sang pemimpin pasukan bergajah.
Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abraha ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kisahnya. Cukup menarik ya, dan juga dapat memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita sebagai anak muslim tidak boleh sombong ketika kita mempunyai kekuasaan atau kelebihan. Cukup sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Teacher Linda. Dan apabila ada yang tidak dimengerti dari pembelajaran hari ini, kalian boleh tanyakan kepada teacher langsung ya, melalui WhatsApp atau Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.